Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada beberapa waktu yang lalu ada acara yang bertajuk Q&A ya, yang dibawakan oleh stasiun Metro TV. Nah, di sini kebetulan yang menjadi narasumbernya adalah Anies Baswedan. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada beliau. Salah satunya adalah dari Semi Not Slim Boy, yang dimana dia adalah seorang stand up comedian. Dia bertanya kalau bagaimana cara Anies Baswedan menyatukan latar belakang dari para anak Abah. Karena memang para simpatisan Anies ini itu datang dari berbagai golongan ya. Ada yang dari berpaham Marxisme, ada yang berpaham liberal, sampai dengan konservatif kanan. Nah, hal ini tentu saja menarik bagaimana seorang calon presiden dan pendiri partai akan menyatukan mereka semua. Nah, bagaimana jawaban dan pertanyaan lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Nih, saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya anak Abah itu sekarang sudah menjadi peorasi. Bahkan kita memperjuangkan sebuah idealisme, itu dipeorasi sebagai, ini mah gerakan anak Abah nih, kaum 24% yang kecewa gitu. Ya bisa dibilang itu peorasi atau malah pujian ya, berarti anak Abah direlasikan dengan sesuatu yang berintegritas, itu aja. Pak Anies ini orang yang sangat sangat runut dalam berpikir dan menyampaikan. Biasanya ada orang yang runut berpikir, menyampaikannya terbata-bata. Beliau ini sepertinya otaknya memang di bibir gitu. Jadi ngomongnya itu udah nggak dipikirkan. Jadi kalau di rapper ini dia freestyle. Ditanya apa aja pasti dijawab sama dia. Pertanyaanku adalah sebenarnya bagaimana orang yang sudah berpikir dengan runut bisa dengan strategis nanti ke depannya, karena kenapa Ji? Ya, tapi problemnya hari ini adalah banyak yang nggak punya otak dan nggak bisa berpikir runut. Indonesia itu jadi kacau balau, gitu. Ya. Itu karena nggak ada pikiran. Jadi nggak harus kecewa dengan 24% kalau punya pikiran. Jadi lu jubirnya Pak Anies nih? Bukan, menjelaskan yang susah lo jelaskan itu. Oke. Dan 50 juta ini yang di quote unquote dibilang anak Abah, ini luas sekali loh. Dari orang aktivis yang kiri sampai konservatif kanan dan orang-orang liberal. Nah, ini kalau Pak Anies bikin partai, strateginya gimana ini? Bisa mewadahi orang-orang yang beraliran Marxis sampai yang konservatif. Berat sekali, gimana nih Pak Anies? Saya selalu bayangkan gini, Semi, kita sering memfokuskan pada latar belakang pikiran, latar belakang etnis, latar belakang suku. Yang mempersatukan itu latar depan. Karena latar belakang tidak bisa dipersatukan. Betul. Kenapa? Karena itu masa lalu. Ya latar belakangnya beda-beda, mau diapain? Yang satu bisa dibilang suku, ideologi. Ya sudah tumbuh besar dengan ideologi yang pernah ada, pikiran-pikiran. Tapi ketika bicaranya masa depan, nah kita bisa bersatu tuh. Kenapa? Karena masa depan itu adalah sesuatu yang kita tatap sama-sama. Jadi kalau kami tawarkan, kenapa ini bisa across the board ya, lintas identitas, lintas minat, lintas profesi, lintas pikiran, karena yang kita mau bawa, tawarkan adalah tentang kesetaraan, keadilan. Itu buat kita ke depan. Ya, itulah tadi jawaban dari Anies Baswedan ya, di mana pertanyaan tentang bagaimana cara beliau menyatukan simpatisan yang berlatar belakang berbeda gitu. Ada yang dari berpaham Marxisme, berpaham liberal, sampai dengan Islam garis keras atau konservatif itu ya. Nah, hal ini dijawab dengan cukup elegan, di mana beliau menyatakan kalau memang latar belakang memang tidak bisa disatukan. Tapi yang bisa menyatukan mereka semua adalah perjuangan untuk meraih kesetaraan, berkeadilan. Nah, itulah jawaban dari Anies Baswedan mengenai pertanyaan tentang bagaimana cara beliau menyatukan para anak Abah yang berbeda paham gitu. Semoga kita dapat manfaat dari video tersebut. Iden Project pamit mundur. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.